Sekarang ini, pemangku jabatan Raja Kerajaan Sungai Pagu sedang vakum pasca wafatnya Zulkarnain Daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah di tahun 2012 lalu. Kerajaan ini merupakan ikuadare Kerajaan Minangkabau di Pagaruyung yang memiliki sejarah yang unik dan menarik. Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu berdiri pada abad ke-16 di daerah Solok Selatan yang didirikan oleh keturunan Minangkabau dari Pagaruyung. Kerajaan ini berpusat di Pasir Talang dan daerah rantaunya yaitu Bandar Sepuluh, membentang dari Surian hingga rantau 12 Koto, Sangir. Dulu wilayah ini dikenal dengan nama Kualo Banda Lakun yang ditempati oleh dua keluarga leluhur, Inyak Samyak, Inyak Sameluaye, dan Dubalang Inyak Siko Marajolelo, berasal dari Jambi dan Palembang, tepatnya Tebo dan Sungai Musi, serta salah seorangnya dari Pasimpai. Perbedaan mencolok kerajaan ini dengan kerajaan-kerajaan lain di Minangkabau adalah gelar raja atau sultannya yang disebut Bagindo. Pemerintahan terdiri dari Dewan Bagindo dengan 4 orang raja yang terkenal sebagai Rajo Nan Barampe, raja yang berempat. Masing-masing raja memiliki peran dan istana yang masing-masing. Rajo Nan Barampe tersebut meliputi daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar, Rajo Daulat Rajo Alam, yang memiliki peran utama dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu ada Tuanku Rajo Bagindo yang mengurusi masalah adat, tambo, dan ekonomi, Tuanku Rajo Malenggang yang mengurusi masalah pajak, dan Tuanku Rajo Batuah yang mengurusi masalah agama dan pertambangan. Dalam buku Alam Surambi Sungai Pagu dan buku Harian Putih Lelo Jati Bundo Kanduang, daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah, dijelaskan bahwa keempat raja ini memiliki kewenangan yang berbeda. Daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah memegang peranan utama dalam pemerintahan. Tuanku Rajo Bagindo menguasai masalah adat, ekonomi, dan tambo alam. Sementara Tuanku Rajo Malenggang mengurusi bea cukai atau pajak di Banda Nan Sapuluh dan menjaga kaum Palimo. Di sisi lain, Tuanku Rajo Batuah menjadi pengurus ibadah, menjaga dan mencari tambang sampai Sungai Abu dan Palangki. Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu memiliki basis kekuasaan pada 4 suku induk, yaitu Si Tato, Si Tarahan, Si Anya, dan Si Pilihan. Meskipun suku menjadi basis raja, bukan seperti partai politik yang sewaktu suksesi pergantian raja naik nobat serta-merta menjadi kendaraan politik, atau sewaktu-waktu dapat dirental oleh calon raja. Kedudukan Raja Nan Ampe ini kuat dengan basisnya tersebut. Meskipun penghulu-penghulu KASSP pada suku basisnya bisa melemahkan perannya dengan tidak memberi dukungan penuh, namun Raja Nan Ampe tetap memiliki posisi yang dihormati di wilayah subkultur KASSP. Di balik keindahan alam ranah Bundo Kanduang tersembunyi sebuah peninggalan budaya yang mengagumkan, yakni Istana Balun. Rumah gadang dengan atap bagonjong ini berdiri megah di Jorong Balun, Kecamatan Kotopari Gadang. Berbeda dengan rumah gadang pada umumnya, Istana Balun memiliki keunikan pada desainnya yang tidak simetris, memberikan kesan estetika yang menarik. Dinding luar Istana Balun menjadi daya tarik tersendiri dengan ukiran-ukiran yang memukau, yang didominasi oleh warna merah, hijau, dan kuning. Begitu melangkah masuk, Anda akan dihadapkan pada tangga atau anjung yang menuntun ke dalam ruangan yang indah. Meskipun anjung tersebut tidak berada tepat di tengah bangunan,
Hal ini justru menambah pesona dan nilai seni yang tinggi bagi bangunan ini. Rumah gadang ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan saat ini menjadi tanggung jawab Ibu Ros, Putri Ros Dewi Balun. Dirinya merupakan keturunan ke-16 dari Rajo Balun, daulat yang dipertuan Tuanku Rajo Bagindo, salah satu dari Rajanan 4 di Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Ibu Ros dengan penuh dedikasi menjaga dan merawat warisan budaya ini, sehingga Istana Balun tetap berdiri kokoh dan mempesona hingga saat ini. Sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya ranah Bundo Kanduang, Istana Balun menjadi simbol penting dalam menjaga keberagaman dan kaya warisan leluhur. Ibu Ros berusaha mempertahankan keaslian dan orisinilitas Istana Balun dengan cara memperkenalkan tempat ini kepada wisatawan lokal dan mancanegara. Ia memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan serta kekayaan budaya yang dimiliki ranah Bundo Kanduang. Tak hanya menjadi daya tarik bagi pelancong, Istana Balun juga menjadi saksi bisu sejarah panjang ranah Bundo Kanduang. Di setiap ukiran, hiasan, dan sudut Istana Balun tersimpan cerita yang tak terhitung jumlahnya. Kisah-kisah heroik, cinta, dan pertualangan Rajanan 4 mengalir begitu hidup dalam detail-detail bangunan ini. Perjuangan Ibu Ros dalam menjaga dan melestarikan Istana Balun menginspirasi banyak orang. Bukan hanya sebagai simbol kebanggaan masyarakat setempat, rumah gadang ini juga semakin menjadi daya tarik bagi para peneliti dan pelestari budaya dari berbagai belahan dunia. Melalui upaya kolektif, semoga Istana Balun akan tetap mengukirkan nama sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kebudayaan ranah Bundo Kanduang. Jadi, jika Anda ingin merasakan pesona sejarah dan keindahan budaya yang luar biasa, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Istana Balun. Bangunan yang penuh makna dan mempesona ini akan membawa Anda merasakan kembali masa kejayaan dan kemegahan zaman dulu, sambil menyatu dalam alam indah ranah Bundo Kanduang yang masih asri dan alami.